Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang akuntansi penempatan dana pada Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Syariah ada kewajiban untuk menempatkan dananya di Bank Syariah yang disebut dengan akun giro dalam bentuk sertifikat wariah Bank Indonesia. Contoh di sini ya, Bank BSM Cabang Sangkar 1 Oktober 2019 menyetorkan tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Nah, akun giro ini bagian dari akun aset. Jadi kalau bertambah kita debit, berkurang kita kredit. Nah, pada saat kantor cabang BSM Baru Sangka menyetorkan uang tunai ke Bank Indonesia untuk rekening giro di Bank Indonesia, maka akan berkurang kas dan akan menambah akun giro rekening akun giro pada Bank Indonesia. Ya, jadi jurnalnya tanggal 1 berarti giro pada Bank Indonesia di kredit, di debit, kasnya di kredit karena kas berkurang ya. Jadi proses penyetoran tunai oleh BSM ke Bank Indonesia itu mengurangi kas dan menambah akun giro pada Bank Indonesia. Kemudian kalau tanggal 5 Oktober contohnya Bank BSM Batu Sangkar mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 500 juta, maka masuk lagi kas sebesar 500 juta di debit, giro pada Bank Indonesia itu akan berkurang. Begitu seterusnya, jadi setiap bank menempatkan dana di Bank Indonesia, maka akun rekening giro Bank Indonesia akan bertambah, sedang kasnya akan berkurang. Itu kalau melakukan secara tunai. Oke, selanjutnya kalau bank syariah merubah statusnya dana yang di Bank Indonesia menjadi SBIS, nah maka itu akan mengurangi giro pada Bank Indonesia dan itu berubah statusnya menjadi sertifikat Bank Indonesia Syariah. Oke, contoh tanggal 1 November 2019 Bank Bukopin Syariah menempatkan dana sebesar 2 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 1 bulan. Kemudian tanggal 10 November menempatkan dana 700 juta di fasilitas Bank Indonesia Syariah dengan 1 bulan. Nah, ini di sini penempatan dananya itu perubahan status ya dari giro. Jadi ditempatkan dana dalam bentuk giro kemudian dialihkan ke aset lain yang ada di Bank Indonesia, SBIS atau FASBIS. Ya, nanti akan mengurangi rekening giro Bank Syariah yang ada di Bank Indonesia. Oke, itu penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk giro dan juga dalam bentuk SBIS dan FASBIS. Oke, selanjutnya nanti kalau dicairkan ya tinggal sebaliknya berarti ya. Kalau ada pencairan dana SBIS, maka itu akan masuk ke rekening giro Bank Syariah tersebut yang ada di Bank Indonesia. Selanjutnya akuntansi untuk transaksi clearing. Clearing itu merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau dagang atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain ya. Oke, untuk transaksi clearing ini fasilitasnya disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi clearing ini lembaganya disediakan oleh Bank Indonesia. Kalau untuk di daerah biasanya akan ada satu bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mewakili proses transaksi clearing atau lembaga clearing. Nah, hal-hal yang akan digunakan atau yang akan ditukarkan nantinya berupa warkat, dokumen, dan formulir clearing. Nah, ini clearing biasa untuk transaksi penggunaan transaksi giro, kemudian bisa giro ini maksudnya penggunaan cek ya, cek dan biliet giro. Bentuknya warkat, dokumen, atau formulir clearing.
Bagaimana cara untuk mencatatnya? Contoh, tanggal 9 Juli 2019, BRI Syariah Cabang Padang menerima tagihan DBSM cabang Bukit sebesar 150 juta untuk beban Pak Husni. Kemudian tanggal 20 Juli, BRI Syariah menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 100 juta dan clearing dinyatakan berhasil untuk di keuntungan rekening giro Pak Adi. Sini ya. Yang pertama 9 Juli itu BSM menerima dari cabang Bukit Tinggi sebesar 150 juta. Artinya di sini rekening nasabah bank ini beda, berarti ini bentuk pencairan rekening giro. Pemiliknya di sini Pak Usni. Sebentar ya. Baik. Untuk clearing ini biasa memang transaksi untuk produk simpanan giro ya, untuk pembayaran yang dilakukan menggunakan cek atau bilet giro. Di atas ini Pak Usni ini adalah nasabah BRI Syariah Cabang Padang. Kemudian dia mungkin memberikan cek atau bilet giro dan kebetulan pelanggan yang diberikan rekeningnya BSM. Nanti diserahkan BSM, nanti BSM akan tagih ke BRI Syariah. Pada saat tagihan diterima oleh BRI Syariah dari BSM, maka dia akan catat rekening nasabah atas nama Pak Husni ini berkurang sebesar 150 juta rekening gironya ya. Kemudian giro Bank Indonesia yang akun ini dimiliki oleh BRI Syariah Cabang Padang itu juga berkurang. Karena ini transaksi antar bank ya, beda bank ya. Jadi kalau beda bank harus melalui proses clearing. Oke. Kemudian kalau tanggal 20 Juli itu BRI Syariah menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 100 juta. Dan kalau clearingnya berhasil maka keuntungan yang clearing giro masuk ke rekening Pak Adi. Artinya di sini ada pencairan dana ke Bank Indonesia atas nama rekening nasabah BRI Syariahnya Bapak Adi. Jadi kalau berhasil berarti rekening giro Pak Adi bertambah sebesar 100.000 ya. Kemudian giro juga bertambah. Oke, nanti mungkin untuk transaksi clearing ini akan tergambar pada saat kita akan membuat nanti proses akuntansi pada simpanan giro. Mungkin jelasnya nanti akan dijelaskan di sana ya. Ini gambaran umum saja dulu. Kemudian transaksi untuk pajak ya. Nah, di sini ada beberapa jenis objek pajak yang dikaitkan dengan aktivitas bank syariah dan ada tarifnya. Satu, di sini penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah itu dikenakan pajak PPh pasal 4 dalam kurung 2. Itu sebesar 20% dari bonus yang diterima oleh nasabah. Kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah. Tabungan mudharabah dan deposito dikenakan pajak PPh pasal 4 dalam kurung 2. Ketiganya dikenakan sama ya, pajaknya 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Jadi berarti untuk bonus bagi hasil giro, baik giro, tabungan, deposito yang mudharabah sama 20%. Yang ketiga, penghasilan diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21, perorangan dikenakan pajak 10%. Penghasilan bank syariah dikenakan pajak dikenakan badan. Kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh 42 dividen. Oke, mungkin kita akan proses pajaknya kepada jumlah bonus bagi hasil yang diterima oleh nasabah punya simpanan. Contoh kasus untuk transaksi pajak nih ya. Tanggal 31 Maret 2015 dibayar bonus giro wadiah pada rekening Mr. Husni, nasabah giro wadiah Bank Nagari Syariah sebesar 50.000. Jadi nasabah atas nama Husni ini terima 50.000 giro bonusnya. Nah, kemudian bank syariah potong pajaknya PPh 4 pasal PPh pasal 4
ayat 2 ini ya, giro sebesar 20%. 20% dari 50.000 adalah 10.000, berarti pajaknya 10.000. Kemudian tanggal 1 juga ada bagi hasil yang diterima oleh Pak Husni dari tabungan mudharabah 80.000, potong 20%. Tanggal 1 April dibayar gaji Mr. Hamdi pegawai sebesar 55 juta, potong PPN 1 sebesar 10%. Gaji langsung sampai ke rekening tabungan mudharabah Mr. Hamdi. Tanggal 5 April dibayar PPh cicilan pajak sebesar 25 juta. Tanggal 21 Juni 2018 dibayar dividen kepada Mr. Ahmad Sulaiman, salah seorang pemegang saham, 15 juta, potong pajak PPh 4 ayat 2 ini ya, dividen. Ini bayarnya melalui tabungan mudharabah. Tanggal 25 Agustus 2018 disetor semua pajak yang telah dipotong oleh Bank Negari Syariah ke rekening pemerintah Bank Indonesia sebesar 250.320.000. Oke, ini cara mencatatnya. Tanggal 1 Maret ya. Pada saat diberikan bonus ke nasabah, maka itu menjadi beban bagi bank. Beban bonus giro wadiah bertambah 50.000. Tetapi yang masuk ke rekening nasabah atas nama Husni, rekening giro wadiah Husni itu hanya 40.000. 10-nya adalah pajak, titipan kas negara, PPh pasal 4 2 giro. Oke, kemudian kalau bagi hasil berarti hak pihak ketiga atas bagi hasil 80.000. Nah, kemudian rekening tabungan mudharabah Husni hanya bertambah 64.000. Sisanya 16.000 untuk titipkan kas negara, PPh pasal 4 ayat 2 tabungan. Oke, ini berarti sudah ada titipan kas negara 10.000, 16.000, 26.000. Kemudian ada beban gaji karyawan 4 juta. Yang masuk ke rekeningnya 4.500.000. Titipan kas negara 500.000. Kemudian ada beban pajak 25 juta. Titipan kas negara berarti 25 juta. Dividen 15 juta. Nah, yang masuk ke rekening pemegang sahamnya 12 juta. Pajaknya 3 juta titipan kas negara. Rupa-rupa titipan negara 250.320.000 masuk ke rekening Bank Indonesia. Nah, itu saja untuk pajak ya.